Kemarin, saya habis ngobrol sama teman saya sesama pelaku bisnis. Dia ini curhat, kalau karyawannya yang Gen Z, biar enak buat lidah saya nyebutnya Gen Z aja ya. Itu mereka manja-manja, lemah-lemah, ribet-ribet, dan berbagai macam hal negatif lainnya. Nah, di perusahaan saya, kan banyak juga tuh yang Gen Z. Dan saya rasa memang benar, tapi kurang tepat. Soalnya, generasi saya ya, milenial, itu mereka juga sama manjanya, sama lemahnya, sama ribetnya, malah ditambah banyak drama. Nah, bedanya itu sebenarnya di Gen Z itu sangat kritis. Jadi, kalau kalian dengar hal-hal negatif tentang Gen Z ya, itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar. Misal nih, ketika saya riset tentang konten ini ya, saya menemukan banyak hal-hal jelek tentang Gen Z. Contohnya ya, dari Gen Z yang nggak bisa apa-apa, yang manja lah, nggak bisa bersosialisasi, cengeng, gila viral, dan sebagainya. Bahkan seorang profesor seperti Pak Renald Kasali menyebut Gen Z sebagai generasi strawberry. Nah, dari banyak hal-hal negatif tentang Gen Z, ada yang saya setuju, tapi lebih banyak yang saya tidak setuju. Gen Z bisa dicap seperti itu oleh masyarakat, itu sebenarnya kalau dibikin simple, faktornya cuma dua, yaitu Gen Z terlalu kritis dan Gen Z terlalu terbuka. Nah, kalau dari teman-teman saya yang sudah tua, punya anak Gen Z itu, kata mereka, gaya hidupnya boros, suka hedon-hedon, dikit-dikit nonton konser, dikit-dikit beli, dikit-dikit jajan. Kalau ini, menurut saya bukan di Gen Z-nya ya, tapi di pola didikannya. Saya juga sering kok melihat Gen Z yang benar-benar bisa disiplin dalam memanage uang. Ada itu, saya ketemu anak muda, dia kuliah di UGM, ngekos, dan sebulan uang jajan dan makannya cuma 600 ribu. Yang padahal, saya sehari itu habis 200 ribuan lebih, cuman buat beli kopi. Nah, di sini, Gen Z yang boros itu kan kembali ke latar belakang keluarga. Kalau papanya kaya ya, nggak masalah boros kan? Tapi faktanya, banyak Gen Z itu yang miskin dan nganggur. Jadi ya, nggak relate kalau Gen Z ini boros ya. Duitnya aja nggak ada, mau boros dari mana? Kalau ada Gen Z yang boros dan hidupnya itu hedon, itu cuman segelintir aja. Bahasa polisinya, cuman oknum aja. Nah, sekarang kita bahas permasalahan Gen Z ya. Saya ini menemukan data menarik bahwa banyak dari Gen Z itu nggak bisa berkuliah. Dan saya cukup kaget ngeliat hal ini. Kok bisa gitu loh, banyak yang nggak kuliah? Saya nggak nyalahin Gen Z atau orang tuanya ya, tapi yang harus dikritik itu pemerintah. Gimana Indonesia mau maju, dan gimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi kalau misal generasi mudanya aja susah untuk mendapatkan pendidikan? Gimana negara kita bisa maju kan? Yang padahal sudah jelas, di masa depan, yang jadi tulang punggung negara itu anak mudanya. Nah, kalau ada Gen Z yang lihat video ini, bersyukurlah. Di zaman saya dulu, tangga menuju puncak itu lawannya nepotisme. Saat ini, kalian lawannya adalah generasi kalian yang tidak mau belajar. Tapi saya selalu bilang, ilmu itu zaman sekarang bisa dipelajari di mana aja, kapan aja. Jadi, perbanyaklah belajar. Banyak-banyaklah nyolong start. Nggak kuliah nggak masalah, yang penting kamu terus dan selalu belajar. Dan jalanmu menuju puncak itu akan lebih mudah dari zaman saya dulu. Oke, gitu aja. Sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.